Selamat datang teman-teman kecil. Hari ini aku punya cerita yang seru sekali tentang si kancil yang cerdik dan makan yang ganas. Sudah siap mendengarkan? Ayo, kita mulai. Di sebuah hutan yang lebat dan rindang, hiduplah seekor kancil yang terkenal pintar. Pagi itu, kancil sedang asyik berjalan-jalan sambil mencari makan. Ia memakan dedaunan hijau yang segar dan buah-buahan manis yang jatuh dari pohon. Wah, nikmat sekali. Tiba-tiba, dari balik semak-semak yang rimbun, GGRR 16 seekor makan besar muncul. Matanya melotot tajam, taringnya terlihat sangat mengerikan, dan perutnya berbunyi keroncongan. Ternyata, makan itu kelaparan sekali dan sudah mengincar kancil sejak tadi. Hentikan langkahmu, kancil! Raung makan dengan suara yang menggema ke seluruh hutan. Burung-burung yang sedang bernyanyi pun langsung terbang ketakutan. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Kau akan menjadi santapanku. Kancil gemetar ketakutan melihat makan yang begitu besar dan marah. Jantungnya berdebar kencang. Tapi kancil tidak pernah kehilangan akal cerdiknya. Meskipun tubuhnya kecil, otaknya sangatlah pintar. Ia tahu kalau ia lari, makan pasti bisa menangkapnya dengan mudah. Jadi, ia harus menggunakan otaknya. Oh, tuan makan yang perkasa, kata kancil dengan suara lirih, pura-pura pasrah dan ketakutan. Aku tahu aku tidak bisa melawanmu, dan aku rela kau santap. Tubuhku yang kecil ini memang pantas menjadi makananmu. Tapi, sebelum tuan makan menyantapku, bolehkah aku mengajukan satu permintaan terakhir? Makan tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan kancil. Hahaha, permintaan. Memangnya kau siapa? Cepat katakan. Jangan buang-buang waktuku. Perutku sudah sangat lapar. Kancil menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Lalu, matanya melirik ke tanah, di mana tergeletak seekor ular besar yang sedang tidur pulas. Ular itu melingkar rapi seperti sebuah tali yang panjang dan tebal. Ide cemerlang pun muncul di kepala kancil. Lihatlah ke sana, tuan makan, kata kancil sambil menunjuk ke arah ular yang tidur. Benda yang tergeletak di tanah itu bukanlah ular biasa. Itu adalah sabuk Nabi Sulaiman yang legendaris. Makan terkejut, ia mengernyitkan dahi, penuh rasa ingin tahu. Sabuk Nabi Sulaiman, apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Kancil menghela napas panjang, pura-pura sangat berhati-hati, dan seolah sedang membocorkan rahasia besar. Aku tadinya ingin memakainya untuk menjadi raja, tapi sayangnya, aku terlalu kecil dan lemah. Sabuk ini terlalu besar untukku. Tapi, jika tuan makan yang kuat dan perkasa ini yang memakainya, pasti tuan makan akan menjadi raja di seluruh dunia. Mendengar itu, mata makan langsung berbinar-binar. Makan, yang memang sangat serakah dan selalu ingin pamer kekuatan, langsung tertarik. Ia membayangkan dirinya menjadi raja hutan yang paling kuat, yang ditakuti oleh semua binatang. Rasa laparnya pun terlupakan sejenak. Sungguh, apa kau tidak berbohong, kancil? Tanya makan, masih sedikit ragu. Untuk apa aku berbohong, tuan makan? Aku sebentar lagi akan kau makan. Ini adalah permintaan terakhirku, agar sabuk ajaib ini jatuh ke tangan yang tepat, yaitu tuan makan yang perkasa. Jawab kancil meyakinkan. Baiklah, bagaimana cara memakainya, kancil? Tanya makan penuh semangat, berjalan mendekati ular yang masih tidur itu. Kancil tersenyum dalam hati. Jebakannya berhasil, caranya mudah. Tuan makan, tuan harus mengikatkannya di pinggang kuat-kuat, sekencang mungkin, agar kekuatannya tidak lepas. Tapi hati-hati, tuan, benda ini sangat sensitif dan hanya mau dipakai oleh yang benar-benar gagah berani. Jika tidak, kekuatannya tidak akan keluar. Tentu saja, makan merasa dirinya adalah yang paling gagah berani. Ia mengangguk cepat, membayangkan betapa hebatnya dia nanti dengan sabuk ajaib itu. Tanpa ragu, ia mendekati ular yang masih tidur pulas. Dengan hati-hati, makan mengangkat tubuh ular itu. Wah, berat sekali. Ia lalu mulai melilitkan tubuh ular itu ke pinggangnya yang besar.
Setelah terpasang, Makan mulai menarik lilitan itu kencang-kencang, persis seperti mengencangkan sabuk yang ia impikan. Ia ingin memastikan semua kekuatan ajaib masuk ke dalam tubuhnya. SSTTT. Tarikan Makan yang sangat kencang itu membangunkan ular raksasa dari tidur siangnya. Ular itu sangat marah karena tidurnya diganggu. Ia merasakan ada sesuatu yang mengikat tubuhnya dengan sangat erat. Ular itu langsung menyadari dirinya sedang diikat oleh Makan. Dengan marah, ular itu balas melilit tubuh Makan dengan lebih erat lagi dan mulai membuka mulutnya, siap menyerang. Makan panik bukan main. Ia berteriak kesakitan. Aduh, ini bukan sabuk. Ini ular ganas, tolong. Kancil, kau menipuku. Makan mencoba melepaskan lilitan ular yang semakin mencekik leher dan badannya. Ini bukan sabuk ajaib. Ini adalah bahaya yang mematikan. Sementara Makan bergumul hebat dengan ular yang sangat marah, Kancil tidak membuang waktu. Ia melompat tinggi dan berlari secepat mungkin. Kakinya seolah tak menyentuh tanah, menghilang di balik pepohonan yang rimbun. Dari kejauhan, Kancil masih bisa mendengar teriakan Makan. Ia berhenti sejenak dan berteriak, "Selamat tinggal Tuan Makan. Jangan pernah percaya pada sabuk yang sedang tidur," seru Kancil sambil tertawa kecil. Lalu melanjutkan larinya menuju tempat yang aman. Dan begitulah teman-teman, berkat kecerdikan dan akalnya yang cepat, si Kancil berhasil lolos dari cengkraman Makan yang ganas. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan seringkali lebih kuat daripada otot. Jadi, jangan pernah meremehkan mereka yang kecil ya. Nah, seru kan ceritanya? Nantikan kisah-kisah seru si Kancil lainnya ya. Jangan lupa untuk suka video ini dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah!